Halo semua, balik sama gue Owen di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue akan langsung aja ajak kalian untuk membahas game week kedua FPL di musim baru. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan semoga video ini bermanfaat. Oke semuanya, apa kabar? Gimana game week pertama kalian? Untuk para yang manajer-manajer yang ngikutin gue pastinya tahu ya, bukan game week yang terbaik, apalagi start yang bagus. Bisa dibilang jauh dari, nggak jauh-jauh banget lah, cuma mungkin belum maksimal gitu ya. Kenapa? Karena gue akan langsung aja kalian untuk lihat tim gue di sini. Total poin adalah 59. Dan ya ini adalah final tim dari gue dengan formasi 3-4-3. Barco sebagai pemain yang digadang-gadang akan wow gitu ya, ternyata tidak start, bahkan mau dipinjamkan rumornya, sehingga cukup jadi concern, tapi itu akan gue bahas di belakang. Dan di sini gue pakai formasi 3-4-3. Robinson akan pastinya cover Barco yang cadangan gitu ya, gak main sama sekali, sehingga 2 poin. Sisanya di sini Munoz dan juga TAA lumayan bisa dibilang return lah ya. Munoz ini 4 poin, assist, gol bunuh diri, dan juga TAA yang menurut gue luar biasa banget ya. Di sini walaupun bermain cuma 76 menit, dia berhasil mencetak 1 clean sheet dan 2 bonus poin. Dan ya menurut gue memang TAA bonus poinnya lumayan selalu luar biasa gitu ya. Walaupun dia gak ngapa-ngapain, tapi cara dia nge-create peluang segala macam itu memang dicatat sebagai bonus poin sama FPL juga. Dan di midfield di sini dari 4 pemain midfield gue, 2-nya juga blank, yaitu Gordon dan juga Nkunku. Yang jadi concern sebenarnya adalah pastinya Nkunku ya, yang kalau kalian nonton para pemilik Nkunku di sini main cuma 57 menit, dan 57 menit itu juga gak ngapa-ngapain ya. Gue bisa gak ngapa-ngapain gitu, walaupun di babak pertamanya adalah beberapa peluang, tapi ya menurut gue itu gak sama sekali, gak bisa dibilang berbahaya atau threat-nya tinggi gitu ya. Sehingga ya mungkin nanti kita akan bahas soal data, cuma ya secara eye test memang sangat kurang untuk Nkunku sendiri. Dan Anthony Gordon juga menurut gue ini kalau bahasa FPL-nya variance ya, bener-bener ada faktor luck-nya juga. Ya kita nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba Newcastle bakal kartu merah dan Anthony Gordon juga pastinya bakal terimbas di situ. Terutama yang punya Jacob Murphy, main cuma berapa menit, sehingga ya itulah FPL sendiri ya, ada faktor luck-nya. Dan di sini sisanya Diogo Jota dan juga Saka menjadi pemain pembeda gue. Sayangnya yang jadi bisa dibilang menentukan game week ini kan adalah kalian kaptenin siapa gitu ya. Apakah kaptenin Salah atau nggak kaptenin Haaland dan Isak gitu. Nah kalau kaptenin Isak ya pasti ranknya nggak akan jauh beda, kecuali kalian ganti Jota sama Saka yang Salah gitu ya, yang kemana kemungkinan agak sedikit nggak mungkin. Kalian punya Saka, Haaland dan juga Salah. Jadi ya gue nggak punya Salah di sini, dan pastinya menurut gue secara resiko ya ini udah gue tahu ya, bukan sesuatu yang gue nggak pikirin sama sekali. Gue tahu Salah ini pasti return, cuma nggak segede itu sih. Cuma ya gimana pun ya itu udah terjadi. Dan Saka menurut gue bisa cover Salah. Dan untuk pertandingan berikutnya juga menurut gue selain 4 dan 5 ya, menurut gue ya masih oke. Diogo Jota juga kita lihat kemarin 78 menit dan ya berhasil mencetak 1 gol dengan harga segitu. Menurut gue deal banget. Kita lihat seperti apa nanti di transfer plan gue untuk mendapatkan Salah atau enggak gitu ya. Dan yang di depan di sini Isak dan juga Haaland berhasil return, kecuali Solanke. Solanke ini ya kalau dilihat sih secara XG memang tinggi ya. Jadi banyak banget peluang. Gue nggak nonton jujur karena jam 2 pagi. Sehingga ya gue liat highlight dan juga gue liat data dan beberapa review anak-anak gitu ya. Itu memang secara data bagus, secara atas bagus. Sehingga ya gue masih pede sih punya Solanke. Dan di bench sisanya di sini Johnson surprisingly nggak main, dan Wings ya seperti kita tahu poinnya akan 2 kemungkinan besar sampai akhir musim. Jadi ya kayak gini tim gue untuk sekarang. Dan berikutnya pastinya kita belum punya data yang terlalu banyak gitu ya di game week pertama. Kita nggak tahu. Ya masih sangat mentah banget lah menurut gue. 3-4 game week ke depan juga baru kita bisa melihat data gitu ya. Kita lihat XG, kita lihat tim segala macam. Cuma untuk sekarang gue rasa yang paling penting adalah kita lihat fixture terlebih dahulu di game week kedua. Nah oke, di sini udah ada fixture di game week kedua, dan kalau gue lihat di sini gue udah tandain sebenarnya ada 3 pertandingan yang menurut gue menarik.
Yang pertama Fulham lawan Leicester City. Karena Fulham sendiri menurut gue kalau gue lihat kemarin bermain cukup oke. Dan lawannya ada Leicester City ya. Leicester City juga bermain sebenarnya menurut gue kalau gue lihat review highlight dan juga review orang-orang nggak terlalu bagus. Tapi ya makanya gue bilang Fulham ini bisa ditargetin. Kenapa? Pastinya banyak yang punya Robinson, punya Emil Smith Rowe, punya Muniz. Menurut gue silahkan start sekarang di home mainnya. Menurut gue ini saatnya kalian bersinar guys. Gue sayang banget gak punya Emil Smith Rowe. Cuma ya kita menurut gue ini jadi pertandingan menarik untuk aset-aset dari Fulham sendiri. Dan berikutnya pertandingan kedua ada Spurs menghadapi Everton, dan di sini Spurs akhirnya juga bermain home ya setelah kemarin bermain away ke kandang Leicester City sendiri, dan sekarang main di home lawan Everton. Dan kebetulan Everton ini kalah di home 3-0 sama Brighton, sehingga menurut gue pasti banyak juga yang FOMO sama Solanke segala macam. Cuma ya gue rasa aset-aset dari Spurs ini sangat menarik juga, terutama Pedro Porro. Gue gak punya Pedro Porro dan kemarin cetak gol, rank killer juga, game killer gue juga. Sehingga ya menurut gue silakan pasang aset Spurs kalian, atau kalian mau beli silakan. Dan ketiga Liverpool. Menurut gue Liverpool yang kemarin bermain sangat meyakinkan di babak kedua, terutama di babak kedua ya. Babak pertama masih kurang kelihatan permainan dari Arne Slot. Dan di babak kedua memperlihatkan pola yang jauh lebih bagus, lebih hidup. Kita lihat dinamika antara Salah, Saka, dan juga Luis Diaz. Ini 3 pemain di depan di support gitu ya sama Szoboszlai yang menurut gue bermain juga sangat bagus melawan Brentford yang sebenarnya menang kemarin di home, sehingga bisa dijadi pertandingan yang cukup sengit. Cuma gue tetap pede Liverpool di home pertama kalinya dengan ya di Premier League gitu ya sama manajer baru, sehingga menurut gue akan luar biasa atmosfernya dan akan ngaruh juga ke moral dari tim itu sendiri. Sehingga ya jadi ini membuat menurut gue aset dari Liverpool itu sendiri sangat menarik ya. Nah sisanya ya beberapa pertandingan kayak Brighton MU, gue lihat bahwa kemungkinan besar Brighton juga akan mendominasi jalan pertandingan, kecuali MU agak sedikit mengambil alih dari menit pertama gitu ya. Tapi gue lihat harusnya Brighton akan mencoba ngambil inisiatif sih dari menit pertama, terutama di home gitu ya. Crystal Palace West Ham gue agak sedikit sulit untuk menebak. Manchester City Ipswich jelas gue gak usah kotakin, itu adalah pertandingan yang udah wajib banget kita targetin. Soton Nottingham Forest gue juga agak sedikit sulit untuk menerka, terutama kita baru lihat satu game week gitu ya. Aston Villa Arsenal main di away, gue gak gitu pede sebenarnya sama aset dari Arsenal, walaupun Aston Villa juga gue lihat sekilas permainannya juga bukan yang bagus banget, dan sisanya ya menurut gue biasa aja. Jadi ini adalah menurut gue beberapa pertandingan yang pastinya bisa kita targetin untuk aset-aset FPL ya. Nah berikutnya seperti yang gue udah sampaikan bahwa kemungkinan besar kita akan gue gak akan lihat gitu ya data dari tim permainan segala macam. Yang gue akan coba lihat adalah pertandingan pertama kemarin dan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, ini dia review dari beberapa, atau bahkan gue akan review semua pertandingan dari game week pertama kemarin. Dimana yang pertama ada Leicester City melawan Spurs dengan hasil akhir 1-1, cetak gol Vardy dan juga Porro. XG kalau kalian lihat di sini 1,5 untuk Leicester City dan juga 1,18 untuk Tottenham Hotspur, sehingga bisa dibilang ya XG-nya, expected goals-nya dan jumlah goals-nya ini lumayan seimbang gitu ya, sehingga tidak ada terlalu overperform atau underperform. Jadi ini kalau kalian lihat secara data harusnya lumayan merefleksikan jalannya pertandingan dan juga hasil akhirnya. Dan di sini kalau kita lihat yang menarik adalah secara posisi gitu ya. Kalau secara posisi di sini adalah posisi dari Leicester City sendiri yang kiri, dan yang kanan di sini adalah posisi dari Tottenham Hotspur. Nah, kalau kalian lihat di sini Spurs, gue pengen highlight dulu dari Spurs, yaitu kalau kalian lihat di sini nomor 23 siapa? Pedro Porro, man. Dan di attacking di sini ya tinggi banget posisinya, dan ini hampir sejajar bahkan dengan Brennan Johnson atau sama James Maddison gitu ya, bahkan lebih tinggi daripada midfieldnya dari Spurs itu sendiri. Dan kalau kalian lihat di sini Solanke tetap masih paling atas, disamain dengan mungkin gak beda jauh sama Son yang agak lebih melebar ya, sehingga pastinya menarik banget untuk punya Pedro Porro. Solanke juga menurut gue masih akan tetap jadi andalan. Dan di Leicester City sendiri kalau kalian lihat posisi sebenarnya paling depan di sini ada Buonanotte ya, pemain dari Brighton yang pindah ke Leicester City sendiri, dan Vardy juga masih depan. Dan kalau secara XG expected di sini ya sesuai ya, deltanya di sini tidak ada yang terlalu signifikan gitu ya. Semuanya sedikit underperform, cuma ya lebih banyak peluang, artinya lebih banyak expected goals yang terjadi, cuma itu nggak terlalu banyak banget. Dan kalau kalian di sini
Secara pemain, kalau gue urutin dari XG non penalti ya, kita lihat siapa yang paling tinggi dan surprisingly di sini yang paling tinggi adalah Vardy 0,8 dan juga Solanke. Vardy ya dia nyetak gol gitu ya, jadi obviously dia akan punya XG yang paling tinggi sehingga kita akan lihat bawahnya yaitu Solanke. Nah Solanke ini menarik banget guys. Jadi menurut gue sih gue masih pede ya dengan kalian juga yang punya Solanke harusnya aman aja karena secara data juga Solanke ini lumayan masih bagus. Dan ya harusnya di beberapa fixture ke depan terutama fixture lawan Leicester City sendiri dia bisa lebih perform daripada game week pertama. Nah berikutnya di sini gue akan ajak kalian untuk pertandingan kedua yaitu Manchester City melawan Chelsea. Ini urutannya dari yang terakhir ya, dari terakhir ke paling awal nantinya. Sehingga di sini ada Chelsea dan juga Manchester City. XG dari Chelsea 1 sebenarnya. Dan Manchester City malah harusnya 0, ya. Jadi lebih banyak XG-nya Chelsea dan surprisingly ya Chelsea banyak banget membuang-buang peluang. Manchester City di lain hal lumayan overperform dan juga berhasil memaksimalkan peluang yang kecil menjadi gol. Nah, kalau dari posisi sendiri di sini mungkin gue akan lihat dari Chelsea ya, dari sisi sebelah kiri dulu. Di sini Nicholas Jackson paling atas dan di sini semuanya kalau kalian lihat ya secara pertandingan memang ini lumayan merefleksikan kemarin ya. Kalau kalian lihat di sini Gusto lumayan tinggi banget bahkan sejajar dengan Cole Palmer. Cole Palmer menurut gue sayangnya dia bermain terlalu melebar kemarin sehingga Chelsea ini tidak ada peluang. Disupport sama pastinya Caicedo dan juga Enzo di sini nomor 8. Dan Christopher Nkunku di sini bermain cukup melebar. Kalau kalian lihat di sini tidak bermain sebagai AMF gitu ya, sebagai posisi naturalnya Nkunku. Sehingga kalau kalian lihat secara XG, terutama XG dari pemain gitu ya, di sini non penalty XG. Kalau kalian lihat Nicholas Jackson paling tinggi dari Chelsea dan disusul dengan Haaland. Nkunku sebenarnya ada di posisi ketiga guys, 0,21. Cuma ini angka yang lumayan kecil ya, lumayan kecil sehingga gue nggak akan terlalu excited atau gimana sih. Jadi menurut gue untuk Chelsea sendiri dengan fixture-nya ke depannya yang kalau kalian lihat di sini secara fixture difficulty rating Chelsea masih bagus banget sehingga gue rasa gue akan lihat 3-4 game week ke depan sih Chelsea ini seperti apa. Dan ya dari situ baru akan gue nilai apakah gue akan jual Nkunku atau enggak. Oke, balik lagi ke review pertandingan. Review pertandingan di sini berikutnya ada Brentford Crystal Palace. To be honest gue nggak nonton, gue cuma lihat beberapa menit doang. Dan di sini secara posisi tetap ya, menurut gue layak di highlight adalah Daniel Munoz yang posisinya cukup tinggi, mirip-mirip sama Gusto dan juga Porro tadi. Dan secara attacking di sini Mateta sama Eze lumayan sejajar. Kalau dari Brentford di sini pastinya Bumo menjadi salah satu pemain yang bisa dibilang layak untuk kita perhatikan gitu ya. Terutama mungkin kalau kita lihat fixture dari Brentford sebenarnya setelah game week 5 ini lumayan bagus West Ham, Wolves, MU. Sehingga ya kalau kalian lihat di sini secara XG juga sebenarnya Wisa menjadi pemain dengan XG paling tinggi ya 1 gitu ya. Ya obviously cetak gol. Kemudian Ayu Eze juga bisa dibilang XG-nya lumayan nih, jauh lebih tinggi dari Nkunku tadi. Dan ya Bumo sebenarnya agak sedikit kecil tapi dia berhasil cetak gol. Dan ya itu untuk Crystal Palace dan juga Brentford. Nah kemudian berikutnya ada West Ham dan juga Aston Villa. Di sini gue jujur nonton sebentar juga West Ham dan juga Aston Villa. Kalau dilihat dari sisi XG di sini West Ham United pastinya XG-nya tinggi sekali ya, 2,46 dan juga 2,3 dari Aston Villa. Secara posisi di sini yang menarik menurut gue Bowen, Soucek dan juga Kudus, 3 bisa dibilang lini serang daripada West Ham. Dan menariknya malah di sini Michael Antonio agak sedikit menurun ya, agak sedikit menjemput bola. Dan ya Aston Villa di sini pastinya Leon Bailey menurut gue aset terbagus dari Aston Villa di musim ini. Oli Watkins juga obviously walaupun dia surprisingly ditarik ya lumayan cepet. Dan Rodgers di sini juga Rodgers dari segi positioning masih oke banget. Dan kalau kita lihat dari sisi XG pastinya di sini yang paling tinggi adalah pemain-pemain yang secara posisi juga lumayan kelihatan ya, Soucek dan juga Paqueta di sini. Kemudian dari Aston Villa di sini ada Duran, Onana dan juga McGinn. Jadi sisanya menurut gue secara data belum terlalu menonjol. Sehingga gue sebenarnya agak sedikit sulit untuk membahas lebih jauh mengenai West Ham dan juga Aston Villa. Dan berikutnya di sini juga Nottingham Forest melawan Bournemouth. Di sini obviously menurut gue Nottingham Forest di sini kita lihat Chris Wood sama Gibbs White menarik banget.
Walaupun Hudson-Odoi bisa dibilang secara posisi jauh lebih di atas, cuma ya bisa dibilang agak sedikit sangat melebar gitu ya. Dan dari segi XG juga kalau kita lihat di sini itu terlihat jelas bahwa Chris Wood memang paling atas disusul dengan kalau kalian lihat mau pemain Nottingham Forest mungkin Gibbs White lebih menarik daripada Callum Hudson-Odoi dan juga Elanga ya. Cuma ya secara harga juga udah obviously kelihatan. Dan berikutnya di sini gue nggak mau terlalu bahas banyak di sini karena obviously red card mengubah segalanya. Cuma ya gue hanya mau make sure Anthony Gordon menurut gue masih jadi aset Newcastle yang menarik, apalagi secara fixture di sini sampai dengan game week 4 at least sebelumnya sebelum mungkin agak sedikit swing gitu ya fixture-nya masih menarik banget sehingga gue pingin pertahanin. Kemudian Brighton juga menurut gue luar biasa di pertandingan kali ini. Karu Mitoma, kemudian Danny Welbeck, Milner, Minteh, dan juga pastinya di nomor 9 ada João Pedro. Kalau secara data di sini kalau kalian lihat ya Mitoma paling tinggi, Welbeck, Adingra, kemudian di sini Minteh itu berada di posisi agak bawah. Wow, surprisingly Minteh ini 0 ya. Jadi ya gue sih sebenarnya masih wait and see, dan secara fixture juga Brighton bukan yang bagus banget, terutama MU Arsenal. Mungkin di game week 4 ya kita bisa lihat lah, walaupun di game week 6 sampai 8 agak sedikit sulit lagi. Jadi menarik sih untuk kita pastinya memperhatikan dari aset dari Brighton itu sendiri. Dan berikutnya di sini ada Arsenal dan juga Wolves. Gue nonton pertandingan ini dan kalau secara XG sih ya lumayan kelihatan ya bahwa Arsenal mendominasi jalannya pertandingan. Secara posisi Saka di sini obviously paling depan. Dan ya sisanya Odegaard, kemudian Martinelli, Rice sama Havertz. Havertz agak dikit turun, cuma memang ini karena average position ya, nggak posisi attacking. Kalau posisi attacking gue yakin Havertz akan selalu ada dalam kotak penalti. Dan secara XG juga gue rasa nggak akan terlalu jauh beda sih dari siapa yang cetak gol. Dan juga kayak misalkan di sini Havertz, Saka ya pasti ya, dan juga Gabriel di sini juga ketiga. Kita tahu Gabriel obviously threatening banget ketika set piece. Dan berikutnya biar nggak kelama-lama, Ipswich Liverpool. Di sini Liverpool 2,65 XG-nya, obviously juga mendominasi jalan pertandingan. Secara posisi pastinya ya 3 trisula depannya Liverpool, yaitu Salah, Jota dan juga Luis Diaz. Secara posisi masih oke banget. Dan secara data di game week pertama kemarin, kalau kita lihat di sini non penalty XG yang paling tinggi adalah pastinya Diogo Jota. Itu karena chance dia yang nyetak gol tuh tinggi banget ya, itu hampir mungkin 1 chance-nya XG-nya. Disusul dengan Salah 0,7 dan juga Luis Diaz. Kalau kalian masih mungkin mau nyari alternatif di sini, Szoboszlai menurut gue menarik juga, apalagi mungkin kalau kita lihat non penalty XGI gitu ya ditambah dengan expected involvement assist gitu ya. Kalau lihat di sini TAA Szoboszlai. Jadi ini menarik banget sih. Kita lihat ya, ini mungkin bisa dibilang 5 top aset dari Liverpool itu sendiri. Dan ya menurut gue sisanya MU sama Fulham. MU jelas underperform di sini, XG-nya 2,43, cuma bisa nyetak 1 gol. Secara expected juga kita lihat XG-nya non penalty XG yang paling tinggi adalah Bruno Fernandes. Obviously gue lihat Bruno Fernandes banyak banget buang-buang peluang, dan juga Garnacho ada 1 peluang yang itu gue rasa harusnya gol gitu ya. Ya, menurut gue masih menarik sih punya Bruno Fernandes dan juga Garnacho, walaupun gue bukan tipe yang terlalu excited ya sama aset dari MU sendiri sampai dia proof themselves lah sebagai klub, dan juga ya gaya mainnya dan juga dedikasinya untuk menang gitu ya. Dan berikutnya gue akan ajak kalian semua untuk melihat transfer plan gue. Oke, jadi ini tim gue, obviously gue belum melakukan transfer apapun, sehingga kalau kalian lihat ya masih sama semua. Gue cuma melakukan sub Robinson dan juga Barco, yang mana Barco ini gue akan terus pantau ya kondisinya seperti apa, karena gue nggak mau sih sebenarnya dia turun 3,9, agak sulit buat gue jual dia nantinya pastinya, karena gue harus buang pemain gue untuk beli pemain 4 juta lagi sampai gue wildcard. Jadi di sini gue kemungkinan besar akan roll transfer. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini ya sekarang pemain gue berbeda dari game kemarin ya. Di sini hampirnya 60% akan bermain di home, kayak semua backnya dan kipernya akan bermain di home. Kemudian Jota, Haaland dan juga Solanke akan bermain di home, sehingga cuma ada sekitar 4 pemain dari 11 yang bermain away. Obviously moral boost banget. Dan kalau kalian lihat di sini gue akan kapten Haaland kemungkinan besar. Salah, gue masih belum punya dia, men. Gue masih ya berpegang sama Jota, dan di sini gue masih punya Saka juga. Dan hopefully ya Gordon di sini jadi pembeda untuk game week kedua
gua kali ini dan juga Ngkungku yang ya jelas ya Wolves bukan Manchester City walaupun main di away gitu. Jadi harusnya mungkin ini karena video gue tag di hari Rabu, pastinya gue belum nonton nih pertandingan Ngkungku Chelsea di hari Kamis besok. Gue juga wait and see seperti apa. Kalau Ngkungku dimainkan di hari Kamis besok, kemungkinan besar ya gue agak sedikit pesimis sih Ngkungku bakal start gitu. Dan kalau kalian di sini juga sisanya gue masih lumayan happy. Munoz, Robinson, TAA, Isak, Solanke juga hopefully. Gue lihat beberapa pemain banyak juga yang nggak punya Solanke, sehingga bisa bilang mungkin masih diferensial ya dengan cuma 30% gitu selected by-nya dibandingkan dengan bahkan Gordon dibandingkan dengan Saka gitu misalkan dengan 33% dan juga Haaland yang obviously 52%. TA 30% ya cukup tinggi, sehingga Solanke ya masih di bawah 30%. Gue cukup happy lah untuk dapat poin dari Solanke itu sendiri. Jadi so far seperti itu tim gue. Kalau kalian punya pertanyaan, drop aja di kolom komentar atau bahkan chat gue di Twitter, DM di @fpl62_. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian yang bisa gue jawab sedikit singkat gitu ya di sini. Kalau misalkan kalian punya Kwanzaa, menurut gue hold dulu aja melihat apakah game week kedua seperti apa jalannya, apakah Kwanzaa ini akan dimainkan atau enggak. Kalau enggak mungkin baru kita akan jual. Kemudian Barco juga menurut gue perlu masuk dalam list transfer out kita. Kemudian sisanya ya gue masih happy sih. Salah mungkin kalau masih terus hurt my rank gitu, gue nggak tahu. Mungkin game week 4 gue akan wildcard. Cuma di sini gue masih lumayan open dan optimis, berpegang teguh pada strategi gue untuk wildcard mungkin di game week 12. Jadi so far kayak gitu tim gue untuk game week 2. Semoga di game week kedua ini kalian bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi daripada game week pertama dan ya panah hijau daripada ranking pertama. Thank you semuanya. Dadah.